Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala aidan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Habainal kiram, para habaib yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita nantikan doa dan keberkahannya. Wabil khusus beliau sahibul bait, sahibul majlis, Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau wabil khusus Al-Habib Umar bin Muhdar Al-Haddad beserta para habaib yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu karena menyingkat waktu. Mudah-mudahan para habaib senantiasa diberikan panjang umur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan para habaib senantiasa kita bersama-sama ikut para habaib bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Para kiai yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita, para ustadz, para kiai senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, istiqomah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, santriwan santriwati, para pemuda, para pemudi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, manusia yang agung, manusia yang sempurna, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan senantiasa kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang begitu luar biasa Allah bimbing kita hadir kembali di majelis Qutbul Anfas. Mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepatutnya
tidak menjadi kegelisahan, tidak menjadi kegalauan bagi diri kita ketika ikut para habaib, ketika ikut para kiai, ketika hadir di majelis salawat dan di majelis zikir ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, akan memberikan kenyamanan, akan memberikan kebahagiaan bagi mereka yang ikut dengan orang-orang soleh, mereka yang ikut di majelis-majelis selawat, mereka yang ikut di majelis-majelis zikir. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini hidupnya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dunia dan ketenangan akhirat, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak banyak yang Mumi sampaikan, bahwasannya Mumi hanya menyampaikan 4 poin saja. Ada pertanyaan, lalu bagaimana Mumi hidup supaya tenang di antara zikir, di antara majelis? Maka di sini ibu bapak ada 4 jurus. Jurus apa? Ada yang tahu jurus? Jurus mabok ya Bebe. Ada 4 jurus hidup tenang, hidup bahagia. Yang pertama, apa itu Moy agar hidup kita ini tenang? Jauh dari kegelisahan, jauh dari galau. Hidup tenang itu kan bukan perkara urusan dunia doang, bukan diukur dengan urusan harta, bukan diukur dengan urusan dunia, bukan diukur dengan urusan kekayaan. Tapi ketenangan ada dalam diri kita, ketenangan ada dalam jiwa kita. Lalu yang pertama apa Muy? Ketika kita galau, ketika kita sedih, ini yang pertama ialah dengan cara wujud wudu. Dengan wudu, baca Quran tanpa berwudu, maka tidak sah baca Qurannya. Bahkan haram pegang Al-Quran kalau nggak punya wudu, nggak boleh. Kecuali kepepet tuh Al-Qurannya ada di bawah. Kenapa? Karena salah satunya kesucian ketika hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala ialah dilalui dengan wudu. Ketika sholat diringi dengan wudu. Orang yang rajin wudu insya Allah hidupnya sehat, tenang. Amin ya robbal, amin ya robbal. Walaupun keadaan lagi corona, kata orang lagi corona, kata orang, tapi insya Allah kalau orang yang rajin wudu dijauhkan dari virus corona. Amin, amin ya robbal. Sebab dokter nyuruh kita cuci tangan, dalam wudu ada cuci tangan. Ya Bu ya, ya Bu. Dokter nyuruh kita ini jaga kesehatan. Ya, dalam wudu juga dijaga kesehatan, hidung kita dibersihkan. Setelah cuci tangan kumur-kumur, setelah kumur-kumur menghirup air di hidung. Setelah itu cuci muka, membasuh muka, membasuh telapak tangan sampai siku kita, sampai di daerah siku kita ini, bahkan alhamdulillah sampai kaki kita. Ini salah satu kesehatan umat Islam dengan wudu. Ini kita kadang-kadang wudu waktu mau sholat doang, padahal di pondok pesantren kita diajarin supaya dawam wudu. Nih santri-santri kita diajarin supaya dawam wudu, terjaga supaya senantiasa thalabul ilmi masuk dalam pikiran dan hati kita. Amin ya rabbal. Ketenangan. Jadi kalau lagi yang galau-galau nih, jangan bikin status di Facebook. Ya. Kalau bisa ambil air wudu. Jangan ngambil air es. Ya. Ambil air wudu, kita wudu bareng. Ya, kalau di rumah bareng sama suaminya, kalau di rumah bareng sama istrinya,
Insya Allah yang lagi galau, yang lagi sedih, diangkat kesedihannya, diangkat kegalauannya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dengan wudhu. Yang kedua dengan apa Muy? Salat. Sebab itu tanda bukti permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apapun permasalahan hambaku ketika mereka salat, pasti Allah mudahkan urusannya. Wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita ada masalah, bermohon kepada Allah. Satu, dengan sabar. Yang kedua dengan salat. Tuh, tambahin salatnya. Salat sunnah duha. Ya, salat sunnah qobliyah duhur, salat sunnah ba'diyah duhur, salat sunnah qobliyah asar. Kalau asar nggak ada ba'diyahnya. Salat sunnah qobliyah maghrib, salat sunnah ba'diyah maghrib, salat sunnah qobliyah isya, salat sunnah ba'diyah isya. Tambahin, belum nanti tahajudnya, nanti belum nanti salat hajatnya dan salat sunnah-sunnah yang lainnya. Permohonan kita mudah-mudahan setiap hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lalu yang ketiga apa Bu yang membuat ketenangan? Zikrullah, zikir. Zikir dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal berapa? Habis salat minimal serah. Yang panjang apa yang pendek? Boleh silahkan yang panjang ataupun yang pendek, terserah. Bu, ibu, biasanya ibu kalau habis sholat nih zikirnya suka yang panjang apa yang pendek? Oh ibu, ciut semua nih kedinginan kayaknya nih Beb. Biasanya ibu kalau habis sholat zikirnya suka yang panjang apa yang pendek? Oh ibu suka yang panjang apa yang pendek? Oh. Ya. Yang pendek boleh, yang panjang silahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo kita baca bareng-bareng. Astagfirullah Rabbal baraya minal khataya. Astagfirullah, astagfirullah minal khataya. Zikrullah dengan zikir, kegalauan hati, kegalauan pikiran, insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu salawat? Mengingat Rasulullah disebut dengan zikir, tapi dengan bahasa salawat. Lagi galau, lagi sedih, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau lagi sedih begitu tuh, Mumuy tambah sedih, Mumuy tambah galau, tapi kesedihannya kata Habib tadi, sedihnya mengingat yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu udah diomelin sama suaminya, Bu, jangan dibalik ngomel, Bu. Lebih baik ibu-ibu ampun sejadah, ambil wudhu sholat. Ya habis baca zikir jangan lupa baca salawat pelan-pelan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Insyaallah keberkahan dunia akhirat menimpa kepada kita semua, tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini yang ketiga. Yang keempat, agar hidup tenang ialah iqra'ul Quran, dengan bacaan Al-Quran. Kalau bapak-bapak seminggu sekali di malam Jumat baca Yasin, ibu-ibu baca Quran, ya bapak-bapak juga baca Quran. Insya Allah ini Al-Quran kita sekarang mungkin posisinya masih jadi pajangan dinding. Mudah-mudahan pulang dari sini kita buka lagi Al-Quran,
walaupun sehari cuma 1 ayat, insya Allah mudah-mudahan itu jadi keberkahan buat diri kita, diangkat dari segala kesulitan keluarga kita, kesulitan keturunan kita, kesulitan ekonomi kita, amin ya robbal. Tapi khususkan bacaan Quran itu untuk mengingat, untuk mengagungkan, untuk mencari keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib mohon maaf Umi nggak bisa panjang lebar. Ini kelihatannya kita ini Masya Allah cuacanya dinginnya luar biasa. Mudah-mudahan yang kedinginan, yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit dohir maupun penyakit batin, amin ya robbal alamin. Itulah 4 poin yang bisa Mumi sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan kehilapan, kepada Allah mohon ampun. Allahumma fiqh lahu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.